Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Di beberapa daerah, kita akan mendapati darah yang sudah mengental kemudian dimasak bersama masakan lain. Darah tersebut dimasak sebagai pelengkap dan penyedap makanan. Pertanyaannya, apakah kita diperbolehkan memakan darah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, darah kental yang dimasak disebut sebagai marus, bisa berupa darah sapi, ayam, dan sebagainya. Di sebagian daerah Jawa, ada yang menyebutnya dengan dede. Pada dasarnya, Islam melarang mengonsumsi atau memakan darah. Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah menjelaskan ketentuan perihal makanan yang haram dikonsumsi, salah satunya adalah darah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Dari ayat ini, sudah jelas hukum mengonsumsi darah baik dalam keadaan mentah maupun biasanya sudah dalam keadaan masak dengan berbagai pengolahan seperti rebus, goreng, atau bakar. Berbagai tafsir menjelaskan, masyarakat Arab jahiliyah menuang darah hewan ternak pada usus lalu membakarnya, kemudian memakannya ketika masak. Allah mengharamkan praktik memakan darah pada era Islam. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh, Juz 3 halaman 649 mengatakan, hikmah penyembelihan hewan adalah penjagaan atas kesehatan manusia secara umum, dan penolakan mudarat dari tubuh manusia, dengan memisahkan darah dari daging hewan, dan menyucikannya dari darah, karena mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram sebab membahayakan manusia, di mana darah merupakan sarang kuman dan bakteri. Sejumlah ulama mengatakan, hikmah penyembelihan hewan dengan menumpahkan darahnya bertujuan untuk membedakan daging dan lemak halal dan yang haram. Serta pengingat atas keharaman bangkai karena darah yang menetap pada dagingnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian ulasan singkat terkait hukum mengkonsumsi marus, semoga menjadi tambahan khazanah ilmu untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.